Ya, ini dia Dream Book. 3 jurus wujudkan mimpi. Nah, jadi teman-teman, ada 3 jurus utama wujudkan mimpi, dan itulah yang akan kita sama-sama bahas di presentasi ini. Nah, tipenya nanti ada prakteknya ya, sama wali kelas, dan juga teman-teman bisa langsung cekidot. Sekarang kita mulai. Emang kenapa sih? Why? Dan seberapa penting sih kita punya yang namanya dream book? Perlu punya jurus wujudkan mimpi. Seberapa penting sih? Nah, sini pertama, ternyata ini pertama sebenarnya ini. Mimpi itu sama dengan niat. Ya, teman-teman udah tahu ya, kalau mimpi itu adalah sebuah niat, maka itu dihitung pahala sama Allah SWT. Setiap satu mimpinya, maka sampai kita benar-benar wujudin mimpi itu, Allah hitung pahalanya itu dikali lipatin 10 kali lipat minimalnya. Bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Sekadar senilai dengan keikhlasan kita segimana. Nah, itu bisa dicek ya di hadis arba'in. Nah, nextnya adalah teman-teman, dunia pasca HK ini ganas boy. Serius, Allah ganas. Iya, mungkin sekarang di HK teman-teman itu enjoy, santai, kayak di pantai gitu kan. Tapi ternyata teman-teman semua di luar HK itu banyak banget yang namanya ini nih. Pertama, ada ajakan terlalu sibuk. Entah itu sibuk organisasi lah, apalah. Yang itu tuh ternyata ngebuat waktu kita tuh habis gitu. Sehingga diri kita ini gak punya bentuk. Bayangin, diri kita gak punya bentuk. Diri kita siapa, tiba-tiba, ini ada peluang kepanitiaan, join. Ada peluang organisasi, join. Peluang dakwah, join. Peluang bisnis, join. Join aja semua, sampai ada 8 amanah, belasan amanah, akhirnya habis waktunya. Lalu ada lagi nih, ajakan nakal. Ya, main-main, nongkrong-nongkrong, ada yang rokok-rokok, mabok-mabok, banyak, banyak banget itu di kuliahan. Ya, sampai yang nggak terbayangkan pun ada, gitu. Ada lagi apa lagi? Ada lagi nih, ajakan terlalu santuy. Ya, bener. Bener deh, jadi mager, jadi mahasiswa ini, rebahan, gitu. Dia tukang rebahan aja di kosan. Nah, lalu apa lagi? Kenapa sih, gitu kan? Nah, teman-teman semua ternyata hidup kita itu sekeras dan sekelas Nabi Yusuf. Maksudnya ujiannya itu sekeras Nabi Yusuf, dan kalau kita bisa benar-benar punya mimpi, punya yang namanya uh, rencana gitu kan, dan siasat, maka ya kita akan dimuliakan sekelas Nabi Yusuf gitu. Yang asalnya Nabi Yusuf punya mimpi, yang mimpinya ini cuma diceritain ke ayahnya, dan ayahnya minta untuk dirahasiakan. Ternyata setelah itu langsung diuji, masukin ke sumur, begitu Allah angkat lagi gitu kan, sama oleh pejabat Mesir gitu kan. Dan udah gitu Allah uji lagi dengan wanita, udah gitu apa lagi, diuji lagi, masuk penjara, di penjara diuji lagi gitu kan. Dan ternyata Nabi Yusuf tetap punya pendirian, punya bentuk. Kalau beliau itu tetap menyembah Allah, tetap mengajak orang untuk berbuat baik dan hanya bergantung sama Allah doang gitu. Nah, itu doang. Dan sampai akhirnya Nabi Yusuf menunjukkan keahliannya, keprofesionalitasannya gitu kan. Maksudnya keahlian dalam bidang tertentu ya. Misal, kalau Nabi Yusuf bisa menerka, bisa memetakan berapa tahun ke depan itu akan terjadi apa gitu. Itu ibarat kata ahli futuristik ya. Nah, kayak gitu. Dan sampai akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi bendahara negeri Mesir. Nah, itu karena Allah muliakan dan Allah tunjukkan impiannya itu terwujud. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita tahu ini kisah real dan ada di Al-Quran gitu kan, dan itulah kehidupan kita tuh nggak jauh-jauh dari situ gitu. Nah, kuncinya udah ada di Al-Quran, tinggal kita mau laksanain nggak nih. Nah, ya. The nextnya adalah berani bermimpi itu sama dengan kita nge-branding diri kita, punya jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Jadi maksudnya kita tuh kalau pas ngadep Allah tuh nanti bakal ditanyakan, dulu kamu di dunia ngapain aja gitu, umur dipakai apaan, terus duit dari mana dipakai apa, kemana, terus begitu masa muda dipakai apaan, selama ini ngapain aja gitu kan. Nah, kita kalau punya bentuk diri ya, punya mimpi tuh bakal bilang, kalau dulu saya niat gini, punya impian ini, dan akhirnya terwujud. Kalau nggak terwujud, akhirnya nggak terwujud. Ya itu gara-gara gini misalkan.
Dulu saya punya impian mau punya bisnis pertanian gitu, punya bisnis multinasional. Nah, ternyata karena saya serius alhamdulillah kewujud. Nah, tapi dulu juga pernah punya impian mau jadi ahli informatika, tapi ternyata nggak kesampaian, malah jadi ulama, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan hal yang bagus gitu kan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya nilai lebih gitu kan, keunggulan lebih di antara yang lainnya. Nih Allah, saya punya prestasi gini loh di dunia dulu. Ya saya mah cuma ikhlas buang sampah pada tempatnya aja gitu. Nah, ya lebih baik ikhlas daripada kagak ikhlas kan. Itu semuanya nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Nextnya lagi adalah, nah, ketika kita punya branding itu, kita punya menjadi orang yang berprinsip dan yang beraksi, karena orang yang berprinsip dan beraksi itu lebih dibutuhkan oleh dunia, dan punya jati diri sejak hidup sendiri, berkeluarga hingga bernegara gitu. Nah, jadi kita nggak akan mudah kebawa kemana-mana gitu. Nah, teman-teman, contohnya karena ini sesi perkenalan ya, jadi saya mah cuma ngenalin aja nih, uh, contoh impian yang saya udah susun ya, gitu. Ini sebenarnya ada di buku, cuman diterjemahin dalam bentuk PPT gitu. Nah, dalam impian ini saya sendiri punya prinsip gitu. Punya prinsip, apa sih peran yang saya mau? Saya ingin ngebebasin Palestina dengan memberdayakan seluruh kekayaan alam dan masyarakat di Indonesia melalui kewirausahaan multinasional gitu. Nah, di sini jelas ada why, how, and what-nya gitu. Ada kenapa sih punya impian gini? Karena saya ingin ngebebasin Palestina. Terus bagaimana sih caranya? Ya, saya ingin memberdayakan seluruh kekayaan alam dan masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Terus apa sih, apa yang bakal dilakukan gitu, lewat apa? Nah, udah saya akan berperan di kewirausahaan multinasional, dan ternyata sekarang ya akhirnya saya masuk pertanian Unpad gitu. Padahal saya nggak pernah niat gitu, walaupun udah didoktrin tiap hari sama orang tua. Nah, karena itulah saya punya yang namanya ini, nikmat hidup dan prinsip gitu. Nah, di sini ya bisa lihat nih, saya ingin di dunia ini punya bisnis sosial yang memberdayakan masyarakat Indonesia secara duniawi ya. Secara ukhrawi saya ingin punya kenikmatan itu ya sih ya, punya bidadari sebanyak luasnya langit dan bumi, serta bisa saling memanggil saat di akhirat. Maksudnya saat saya berbuat baik, saat ajak orang lain berbuat baik, ingetin, saya ingin dia suatu saat manggil saya gitu, kalau saya nggak ada di surga. Nah, kayak gitu ya, karena kita nanti di akhirat bakal saling memanggil ya. Maka saya punya moto, punya prinsip gitu ya, segala sesuatu tuh perjuangin aja kebaikan itu sampai mentok. Ya kalau udah mentok ganti cara lah gitu. Lalu ya kita mah manusia terus berusaha aja gitu, karena suksesnya kita sebagai seorang muslim itu dinilai dari usaha kita. Maka sukses kita adalah perjalanan agar dapat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka di tahun 2012 sampai 2018 saya menetapkan itu sebagai masa pembentukan. Nah, Kang Ihsan ya, panggil aja Kang Ihsan. Nah, masa pembentukan ngapain aja sih? Nah, satu, kalau teman-teman tahu ya, ini tuh saya rancang waktu SD, sejak kelas 2. Ya, kelas 2 SD. Gitu, kelas 2 SD. Lalu saya ingin MTS dan MA di Husnul Khotim. Akhirnya kejadian, walaupun saya waktu itu kelas 6 ya. Waktu testing terus tanpa belajar sedikit pun, nggak belajar. Sumpah nggak belajar, tapi ya alhamdulillah bisa jawab dan keterima. Dan sekarang jadi alumni Husnul Khotim. Terus kedua, lulus Husnul Khotimah dengan hafiz 30 juz. Alhamdulillah, tapi nggak nyampe 30 juz. Sampai 23 lah ya, lumayan lah. Dan 30 juznya di luar. Tapi nggak apa-apa. Next, ingin bisa informatika, terus bisa bisnis dan bisa bela diri. Bisa informatika, alhamdulillah ikut olimpiade. Informatika walaupun nggak lolos, tapi ya 2 kali lumayan lah ya, dapat pengalaman. Bisnis, alhamdulillah sejak kelas 9 udah magang di satu perusahaan air. Terus kelas 10 saya jualan baju, jersey, terus baju-baju lainnya, clothing lah ya. Terus begitu bela diri, alhamdulillah divan gitu. Terus ketiga, aktif di organisasi kepalestinaan, alhamdulillah join Alkus Volunteer
sejak kelas 8, terus udah gitu jadi ketua juga waktu kelas 2 ya. Lalu ingin masuk jurusan PK, realisasinya ternyata adalah IPA karena orang tua maunya sebenarnya di IPA gitu kan. Ya itu mah udah kejadian lah ya. Ya nggak apa-apa. Tapi ternyata saat di IPA pun nilai yang paling bagus yang bisa nyampe 100, nyampe 90 itu cuman nilai PK gitu kan. Nilai IPA-nya mah standar ya. Di atas KKM dikit lah ya. Tapi alhamdulillah kuliah di tahun 2018 sampai 2025 saya punya rencana ingin mematangkan diri gitu kan. Dan di sini rencananya itu adalah ada dua ya, ada yang udah dilakukan, ada yang sedang dilakukan. Jadi ini lebih realistis, lebih yang saat ini sedang saya lakukan gitu. Nah, ini ada yang I did. Nah, apa yang udah saya lakukan? Satu, saya tuh sebenarnya inginnya tuh kuliah tuh di jurusan bisnis, tapi ternyata keterimanya itu di Fakultas Pertanian Unpad. Dan ini masuknya SNMPTN gitu kan. Waktu itu daripada SBMPTN harus belajar, ya saya ngedoanya SNMPTN aja deh gitu kan. Gitu karena nggak kuat gitu otaknya gitu. Alhamdulillah keterima. Next, aktif di kemahasiswaan dan keislaman. Alhamdulillah waktu tahun 2018 saya aktif di Kasrat KMFP sampai 2019. Lalu di 2019-2020 dan 2020-2021 sekarang saya di DKM Al-Amanah gitu. Jadi ketua gitu. Kalau di Kasrat jadi Wakadep. Terus ikut konsolidasi nasional di Kementerian Pertanian. Nah ini konsolidasi mahasiswa pertanian nasional gitu. Di kantor di gedung Kementan gitu. Alhamdulillah kejadian waktu 2019. Lalu itu November ya. Dan alhamdulillah ketemu juga Om Nusmo di sana. Nah, untuk foto-fotonya nanti bisa dicari lah ya, bisa ketemu dengan saya dan saya tunjukkan gitu. Sekarang mah intro aja dulu. Next. Lalu apa lagi? Saya juga punya cita-cita yang sedang diwujudkan dan yang ingin diraih gitu kan. Nah, satu, saya ingin punya bisnis ya. Ingin sudah memiliki bisnis yang berkaitan dengan alam dan mapan selama kuliah gitu kan. Nah, ini saya punya cita-cita ini dan alhamdulillah sedang dilakukan gitu kan. Awalnya dulu waktu 2018 udah jadi palu gada, jadi usaha palu gada. Apa lu minta gua ada gitu. Sarana prasarana dan konveksian kayak botol, kebutuhan bisnis lainnya gitu kan. Terus apa lagi? Baju konveksiannya, terus jaket alma mater gitu. Terus jaket DKM Al-Amanah itu saya yang supply gitu kan. Al-Amanah Unpad ya gitu. DKM, satu lembaga dakwah fakultas di Fakultas Pertanian Unpad gitu. Itu sampai sekarang ya. Terus di tahun 2019 alhamdulillah diamanahi di CV Norti, punya keluarga. Nah, tugasnya cuma satu, gimana bebas dari utang usaha dan bisa sustain bisnisnya. Next, jadi agen properti green living. Saya join di Naura Property dan juga sekarang di salah satu developer yaitu Syariah Greenland gitu. Dan ini properti syariah sejak Februari 2019 sampai sekarang. Lalu ini yang masih hangat nih adalah bisnis herbal Herbuster Kuadrat. Ini alhamdulillah semua terwujud. Sedang dilakukan maksudnya. Nah, next. Saya ingin start belajar di multi bidang, profesional di bidang pertanian, bisnis, dan geopolitik. Ini lagi dilakukan. Profesional sekarang lagi dilakukan, bisnis juga. Geopolitik masih baca-baca. Next, saya ingin nikah. Ya itu nanti lah ya. Next lah. Itu masih kepikiran. Masih disiapkan. Terus saya ingin kuliah S2 dan S3 di luar negeri. Alhamdulillah. Insya Allah maunya mah ya S2 dan S3 kalau nggak di Indonesia ya maunya mah di Abu Dhabi lah ya, di Abu Dhabi, di ini maksud saya di Uni Emirat Arab gitu. Dan saya inginnya magang di salah satu perusahaan multinasional itu namanya Al Dahra, perusahaan pertanian multinasional dan satu-satunya yang milik Muslim milik kerajaan Arab gitu, Uni Emirat Arab. Lalu di tahun 2025 sampai 2030 ini masa kiprah saya untuk bangsa. Nah, ini saya ingin punya bisnis pertanian itu full. Saya ingin berkiprah di bisnis pertanian full skala regional sampai Jabar.
Lalu saya ingin punya jaringan minimal di 5 kepulauan nasional sampai dengan internasional. Lalu menguasai 2 bahasa, minimal bahasa Inggris dan bahasa Arab. Terus terakhir menguasai multi bidang profesional, bisnis dan geopolitik. Kalau tadi 5 tahun sebelumnya itu saya maunya start belajar, kalau ini udah menguasai gitu kan. Nah, next ini tahun 2030 sampai 2070 ke atas, surprise lah ya. Ya, namanya juga mimpi. Jangan dikasih tahu siapa-siapa. Maksudnya nggak dikasih tahu semuanya. Nah, ini cuman intro aja. Dan teman-teman bisa rancang yang lebih mantap dari yang saya rancang sekarang. Nah, lanjut. Next. Nah, sekarang kita bertanya-tanya nih. Gimana sih Kang caranya biar bisa kayak gitu gitu kan? Gimana sih Kang caranya biar bisa kayak gitu? Nah, ini bukti-buktinya ya, teman-teman. Apa yang saya lakukan ya, ini Instagram saya. Untuk tadi ya, untuk bisnis yang properti nih, di sini ada nih. Nah, Hey, gimana kabarnya? Selamat sore. Saat ini saya bersama Real Property Optima sedang menganalisis. nih. Nah, ini kondisi landscape di Grand Sharon. Kembali lagi dengan saya di Real Property Optima. Nah, di sini saya sedang menganalisis bagaimana green building dan edible landscape di Grand Sharon dekat Soekarno-Hatta. Di sini ada wilayah hijaunya, nih, ada pohonnya. Dan di sini saya. Nah, ini waktu planning ya. Waktu ngeplan layout. Nah, ini bisa lihat nih. Nah, ini kita baru mulai, cuman gara-gara COVID, jadi dan banyak kesibukan jadi nggak dilakuin lagi. Nah, terakhir ini video itu saya langsung di lokasi di Lembang ya. Jualan ya. Nah, bisa. Nah, ini terakhir saya video. Nah, ini maksud saya. Nah, ini waktu di Lembang. Lagi bersama saya Muhammad Ihsan Nobani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saat ini saya dan bersama Real Property berada di Lembang, tepatnya di bersama Real Property sehingga insya Allah membahagiakan dunia. Nah, ini ya di Lembang ya, ini buktinya ya. Terus ada lagi sebelumnya tadi mana Eropa. Gampang banget sebenarnya teman-teman mau jadi jadi gini. Kalau mau jadi agen properti atau jadi apa, tinggal hubungi aja developernya. Bilang, "Kang, saya mau jadi sales." Misalkan ya, ini coba ini aja. Ini bisnis saya gitu kan. Nah, ini walaupun masih dikit karena kita banyaknya pembeli itu adanya ibu-ibu yang tidak punya IG. Nah, ini beneficiaries kita ya, yang kiri ini yang saya tunjuk tuh ya. Nah, ini sekilas saja ya. Nah, lakukan hal yang terpenting adalah kita tahu nih, Kang, gimana caranya nih how to be real dreamer. Nah, caranya gampang sekali. Satu, ini 3 jurus kuncinya nih ya. Ingat teman-teman. 1, pahami prinsip. 2, petakan mimpi. 3, beraksi. Nah, gitu. Setiap saat harus kayak gitu. 1, pahami prinsip. Nah, teman-teman nanti yang harus dipahami adalah 1, cari dan sadari potensi diri teman-teman. Kelebihan dan kekurangan, segala macam. Banyak banget metodenya. Bisa pakai MBTI, 16 personalities, dan sebagainya. Terus 2, pola sukses seorang muslim itu seperti apa sih? Nah, teman-teman, ini ada kisah nyata, real. Ada di surat At-Tahrim ayat terakhir.
di sana mengisahkan tentang gimana sih kejadian-kejadian menakjubkan bagi seorang muslim sekelas Maryam gitu kan, yang sebenarnya itu kalau setiap orang mau punya anak, cuman Maryam ini, Bunda Maryam ini punya anak itu nggak pakai suami gitu, nggak pakai nikah dulu, dan itu Allah tinggal mengatakan kun fayakun gitu, dan kuncinya itu ada di surat At-Tahrim. Terus berbagai hal yang ada di dunia ini, yang kejadian di nabi-nabi dan segala macam, yang serba jackpot, serba nggak terkira, dan itu baik untuk kehidupan mereka. Ternyata polanya itu ada di surat At-Tahrim ayat terakhir. Di sana kuncinya satu, menjaga kesucian. Umar yang mabnata Imran alati ahsanat farjaha, menjaga kesucian kemaluannya. Fapanah fapanah fanafakhna fihi min ruhina wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi. Nah, dia itu punya sifat selalu taat sama Allah gitu. Dan selalu berusaha membenarkan janji-janjinya, itu kan. Wa kana minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang taat gitu. Taat di atas taat. Nah, 3 kunci tadi yang saya sebutin. Jaga kemaluan, kesucian diri. Kedua, selalu berusaha, yakin ya, baru berusaha. Ketiga, itu adalah selalu berusaha juga taat di atas taat gitu. Next, kita pahami pola sukses pribadi. Kapan sih saya sukses gitu? Contoh, kalau aneh sendiri ya, sukses itu maksudnya dapat jackpot itu kalau habis saya nolongin orang lain, maksudnya habis saya coba berempati sama orang lain, ya bu, saya bantuin deh, gitu kan. Oke, tapi insya Allah ada rezekinya. Kayak gitu. Ini langsung aja true story. Waktu itu saya bantuin orang sebenarnya, bantuin nyuplai ya, bantuin DKM. Karena DKM itu butuh supplier, sementara mereka nggak punya jaringan. Saya punya jaringan, oke kita match, ya udah bagi hasil, sip. Alhamdulillah. Itu kan bagi hasilnya sama ini, sama supplier. Saya emang nggak minta, tapi ya supplier ngasih, alhamdulillah. Next, kita itu jagoan usaha ya. Nah, ini prinsip selanjutnya. Allah yang maha menentukan. Jadi kita usaha aja, udah. Kesuksesan kita itu dinilai dari seberapa besar, seberapa berjuangnya kita. Next. Dan ini banyak banget kisahnya gitu. Rezekinya dikejar, taunya datangnya dari arah yang lain gitu. Next. Allah itu maha membebaskan hambanya untuk memilih sukses atau gagal. Mau kita ikutin jalan sukses, usaha yang benar, atau kita mau curang gitu. Mau yang gagal gitu. Yang sukses udah ada contohnya. Contoh, kalau mau sukses ya wes sabar lah, kayak Nabi Yusuf gitu. Ya kalau mau gagal ya kayak saudara-saudaranya lah ya. Ya walaupun dia punya makar gitu kan. Wah ini saya mau gagalin iri nih sama saudara saya gitu kan. Gagalin usaha si doi gitu kan. Mau gagalin prestasi si doi gitu kan. Akhirnya kan yang namanya udang di balik batu akhirnya ketahuan juga gitu kan. Karena mau makar Allah. Nah kayak gitu. Kita tinggal milih mau seperti Nabi Yusuf atau mau seperti saudaranya. Ya itu pilihan. Nah, itu prinsip juga bagi kita. Dan ini prinsipnya adalah sukses is sustainable journey. Jadi, sukses itu adalah perjalanan yang berkelanjutan dari mulai pertama dream, mimpi, bermimpi, apa aja tulisin aja, apapun itu tulisin. Lalu kedua plan. Kalau plan itu mimpi yang ada direncanakan. Lalu aksi, act, itu beraksi. Pivot tuh udah beraksi, ada gagalnya, ada salahnya dikit, ya udah dievaluasi, terus kita lakukan lagi yang lebih baik. Lalu terakhir itu adalah suksesnya, maksud saya kadar berhasilnya gitu. Next ya, challenge. Nah ini teman-teman, saya sih challenge satu ini challenge untuk teman-teman ya. Nah teman-teman mangga nanti untuk ada dua challenge. Satu ada SWOT, dan kedua ada pemetaan pola sukses. Pola SWOT mandiri, pribadi, bagaimana sih kondisi diri gitu kan. Nah contohnya kayak gini ya teman-teman. Nah, saya buka biasanya pakai aplikasi Mural. Nah tunggu ya teman-teman. Nah ya, nah nih aplikasinya. Jadi kayak gini teman-teman.
kita memetakan yang namanya SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, dan threats gitu. Strengths itu jadi yang atas ini ada dua kolom ya, saya coba ini nih, ada dua kolom nih, strengths sama weaknesses ini dari internal diri, dari pribadi. Kalau opportunities, peluang, dan threats ini tantangan itu dari dunia luar, dari eksternal kita, lingkungan, teman, dan sebagainya. Nah, teman-teman itu 10 menit ya, mangga silahkan dicoba. Nah, nanti ini udah ada ya, udah ada di guru wali kelas masing-masing, nih strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Oke. Nah, selanjutnya 5 menit memetakan pola sukses kalian. 1. Isi ya, ini di deskripsi kalian, di buku masing-masing, yang bukunya itu bakal dibawa terus kemana-mana sepanjang hidup. Nah, oke. 1. Tulis, kapan sih Anda dapat kebahagiaan yang tidak terkira? Terus pas momentum apa aja? Contoh, sekarang sodako, tiba-tiba sorenya ada yang ngasih uang 1 juta. Kan mantap. Oke. Next, itu yang pertama. Kedua, pas ngerjain apa aja sih kehidupan Anda terasa lebih tenang dan nikmat. Tulisin semuanya. Pokoknya sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya, oke? Mangga, silahkan dimulai. Nah, sekarang yang kedua, jurus kedua adalah katakan mimpi dan hidup kita. Oke. Apa aja sih? Teman-teman mangga renungi sama-sama. Sebenarnya kita mau hidup senikmat apa sih di dunia dan akhirat? Nah, di dunia mau dapetin apa aja? Misalkan kita ingin punya manfaat nih di masyarakat Indonesia, di peradaban masing-masing, entah jadi ulama, mau jadi politisi, mau jadi bisnis, terserah. Mau punya rumah miliaran, mangga. Mau punya kebun dan segala macam, mangga. Tapi yang jelas, pastikan itu khairun nas anfa'uhum linnas, oke? Untuk kebutuhan dunia. Untuk akhiratnya mangga teman-teman tinggal pilih dari semua kenikmatan akhirat yang Allah udah sebutkan di Al-Quran dan hadis. Misalnya nih kalau ikhwan nih, bidadari surga. Kalau aneh sendiri ya, obsesinya sampai sekarang adalah bidadari surga. Gitu. Karena belum nikah. Gitu ya. Next. Kedua, why, how, and what. Teman-teman perlu pikirin gitu. The core of the core. Jadi dari awal, inti dari diri kita ini apa gitu. Ya. Kenapa? Kita mulai dari strong why. Kenapa sih? Kenapa sih saya mau bergerak? Kenapa saya mau bermimpi? Apa aja gitu kan yang membuat saya mau bergerak? Peran apa aja yang mau saya ambil dan kenapa gitu? Masalah apa aja yang saya pusingin? Kenapa sih Indonesia kayak gini terus? Kenapa sih banyak kemiskinan, ekonomi melarat, banyak orang yang saling gak peduli dan segala macam? Mangga pilih gitu. Lalu how? Bagaimana? Terus teman-teman pikirin gimana saya bisa punya peran di sana? Gimana saya bisa ngebebasin orang yang ada di bawah garis kemiskinan? Gimana saya bisa bantu ibu yang kesusahan? Gimana saya bisa bantu ibu yang sehari-hari susah ngontrol anaknya yang suka main game? Gimana saya bisa menginspirasi banyak orang tanpa harus capek? Gimana saya? Nah, silakan pikirin. Lalu what? Nah, what itu adalah aksi jelasnya yang teman-teman pilih. Nah, kalau yang saya contohin ya tadi ya, kalau sesuai sama yang di atas yang sebelumnya, teman-teman ya, ada di sini ya, yang sebelumnya, nah di sini, nah kayak gini ya, mangga teman-teman, kalau kayak gini nih, why, how, what-nya itu jelas, oke? Next, nah selanjutnya, pastikan teman-teman visualisasikan, doakan dan wujudkan per periode atau fase kehidupan teman-teman. Kayak tadi contohnya itu per 5 tahun atau per 6 tahun per jenjang masa kuliah. Terus fase kehidupan boleh gitu. Pastikan ada ada gambar, video, visiting, segala macam lah, atau pakai template, atau pakai buku gitu. Itu lebih kuat. Contoh nih, Ane punya coach. Coach Ane tuh dia coach properti. Dia bilang 1 bulan penghasilan 100 juta. 1 bulan 100 juta, 1 bulan 100 juta. Di bawah tuh sepanjang tahajud, alhamdulillah kejadian 100 juta, bahkan lebih. Dan itu banyak sekali yang kayak gitu. Ada lagi ya, kalau aneh sendiri ya, kalau aneh tuh
setiap hari itu ya, setiap ke husnul khotimah tuh punya azam, ya Allah saya ingin punya peran untuk Indonesia, apalagi ketika melewati wilayah di Majalengka. Di sana kan ada banyak pohon jati ya teman-teman, dan di sana terbengkalai gitu, nggak diurus aja gitu. Dan aneh punya cita-cita, ya Allah saya ingin punya peran untuk Indonesia, ini gimana caranya punya kebun tuh rapih coba gitu kan, punya jati tuh tertata skala industri gitu kan, skala industri maksudnya sebesar industri rapi kayak di luar negeri gitu menghasilkan. Kayak gitu teman-teman, template bisa cari di internet gitu, buku boleh gitu kan. Tuh, itu teman-teman ya. Next. Selanjutnya maka kita perlu, nah ini nih, langkah ketiga sebenarnya. Nah, langkah ketiga. Tapi sebelum ke langkah ketiga, teman-teman, di sini ada challenge. Challenge teman-teman, untuk teman-teman semua. Mangga silahkan, saya kasih waktu, silahkan 15 menit ya. 15 menit untuk ini nih, nulisin di buku teman-teman 3 hal ini. Mangga para ustadz bisa nge-setting masing-masingnya 5 menit. 5 menit aja, tulis di deskripsi di bukunya. Yang pasti bukunya itu akan dibawa kemana-mana. Ini ya, satu, ini kedua, ini ketiga. Oke, mangga silakan Tat, masing-masing 5 menit ya. Setelah kita ngisi itu semua ya teman-teman, silahkan sekarang kita ke jurus yang terakhir, yaitu aksi to jackpot. Jadi aksi itu atau usaha itu adalah kunci dapetin jackpot ya. Teman-teman kalau misalkan udah nulis panjang-panjang tapi nggak dilakuin sedikit pun, itu sama aja hanya selembaran kertas yang penuh cerita guys. Nah, maka kita perlu aksi sederhana boleh, yang penting bergerak, yang penting ngelakuin. Saya juga dulu gitu. Gitu ya. Jualan, yang penting jualan dulu gitu. Dapat uang nanti. Tahunya jackpot. Alhamdulillah. Sama 50 orang dibeli jualannya gitu. Next ya. Nah, kita perlu pahamin ini, aksi itu jackpot. Apa aja sih prinsipnya? Teman-teman, pahami kalau sukses itu perjalanan. Karena kita dinilai Allah itu berdasarkan usaha kita, ya. Berdasarkan usaha kita, bukan hasil yang dicapai. Hasil itu cuma indikator usaha kita nih udah sesuai belum sama kondisi sekarang. Nah, kayak gitu ya. Indikator itu tanda sukses. Nah, tanda berhasil. Nah, maka kita perlu yang namanya sabar. Ya, perlu memahami bahwasanya setiap segala sesuatu itu kayak kisah Nabi Yusuf loh. Ada ujian kesabaran untuk sukses dan dapetin jackpot gitu. Gitu teman-teman. Dan aneh pun dulu kayak gitu, nggak nyangka kalau waktu join di properti itu dulu pernah diajak sama developer karena modal tobat dari properti bodong. Kalian tahu kan, properti bodong tuh properti yang dia itu suratnya nggak jelas, terus surat-surat rumahnya nggak jelas ya, jualan rumah maksudnya nggak jelas, suratnya nggak jelas, bahannya nggak pasti, akadnya ada riba gitu kan. Tapi karena saya tobat dan minta, ya Allah, karena saya tobat tolong dong kasih nih, ajak saya jalan-jalan ke satu wilayah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya benar-benar tuh diajak ke Purwakarta, ke dekat Cigelam pokoknya, ke salah satu kawasan. Dan di sana saya dapat pelajaran, oh gini loh cara ngelola properti. Dan itu langsung sama developernya. Developer itu pengembang yang punya kawasan, yang punya ini perumahan, nah kayak gitu ya. Alhamdulillah itu tanpa disangka-sangka dan semuanya gratis, free, dibayarin. Next. Nah, merencanakan kegagalan atau deteksi resiko, teman-teman. Jadi kayak gini, kira-kira nih kalau misalkan saya punya cita-cita ini, apa sih yang ngebuat saya nggak berhasil kayak gitu ya? Kenapa? Karena gagal itu bagian dari sukses juga gitu, teman-teman. Kalau prinsipnya kayak tadi ya, gitu. Karena sukses itu adalah proses. Nah, karena bermimpi juga yaitu untuk dapatin tadi ya, kemuliaan, kesuksesan di hadapan Allah SWT. Nextnya ya, ini kita perlu tahu nih. Ini challenge ketiga. Mari petakan aksi sukses dan gagal kita. Mangga teman-teman, tulis lagi di bukunya masing-masing ya. Nih, 1. Aneh bakalan sukses dalam mewujudkan mimpi aneh selama aneh apa? Kondisinya sebagaimana? Mangga diisi, di list boleh. Kayak gimana aja, mangga, bebas. 5 menit. 5
Ini juga sama. Aneh bakal jatuh gagal dalam mewujudkan mimpi aneh selama isi dengan list banyak-banyaknya, sejelas-jelasnya gitu. Biar kita tahu. 5 menit. Terakhir, maka aneh harus melakukan apa aja, melakukan bla 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 bla, isi dengan list banyak-banyaknya agar impian saya terwujud. Jadi, maka aneh harus melakukan sodakoh agar impian saya terwujud. Contohnya ya, aneh bakalan sukses dalam mewujudkan mimpi aneh selama aneh taat sama Allah, selama aneh nyapa orang, selama aneh apa gitu. Kedua, aneh bakal jatuh gagal kalau aneh sombong, maka aneh harus rendah hati dan aneh harus terus nyapa orang lain. Kayak gitu ya. Nah. Dan terakhir, nggak harus terakhir ya, tapi ini yang paling penting yaitu teman-teman harus paham benefitnya apa sih. Punya mimpi itu benefitnya apa gitu kan. So, teman-teman itu akan mengalami yang namanya lebih tenang dan survive dalam hidup gitu. Iya, kalau punya mimpi itu ibarat kata punya pegangan, ibarat kata pohon punya akarnya gitu. Nggak akan mudah terpengaruhi sama orang lain. Next, kedua, kita bisa siap-siap nih dapat jackpot berkah itu kapan aja. Karena buah dari niat sukses kita yang utuh. Niat utuh ikhlas gitu. Ingin dapetin sukses. Gitu. Teman-teman semua. Lalu, nah yang ketiga, berani bermimpi itu sama dengan berani sukses di dunia dan di akhirat, teman-teman. Ya iyalah, mana ada yang namanya aksi amal kalau nggak ada niat, ya, nggak ada niat, nggak ada rancangan gitu. Ini ibarat kata ya teman-teman ya, kalau suatu bangunan itu, apa bedanya bangunan yang dia punya rancangan bangun, blueprint, rancangan bahannya apa segala macam, dengan bangunan yang asal aja dibangun tinggal bangun. 2 tahun kemudian apa yang terjadi? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mana nih kira-kira yang bakal lebih bertahan dan lebih bermanfaat bagi penghuninya? Pastinya yang penuh dengan perencanaan. Nah itu dia kunci suksesnya gitu. Berani sukses itu di sana. Next. Nah dari sini juga kita bisa memetakan plan jangka panjang dan jangka pendek seperti project management, seperti kita merancang suatu proyek. Nah gitu. Proyek itu adalah satu rancangan yang nggak berulang gitu dan itu hanya sekali dalam seumur hidup. Nah, bisa dikatakan jangka pendek dan jangka panjang. Contoh. Nah, ini contoh umumnya ya, nih ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang real, Ihsan praktekin. Ya. Nah, contoh nih, Ihsan sendiri punya rancangan kemarin banget waktu Idul Adha, ingin yang namanya mengobati atau mencegah impian termasuknya kambuhnya darah tinggi kolesterol pada muslim di saat Idul Adha sembari meningkatkan penjualan bisnis. Oke. Maka nih saya kasih lihat ya secara umum ya rancangannya ya. Nah ya, nih saya kasih lihat nih secara umumnya. Nah, kayak gini. Kalau misalkan ini kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi ada project goals, ada tujuannya apa? How will we measure success? Indikator sukses atau tanda sukses tercapainya gimana? Who will participate? Siapa yang berperan dalam mimpi-mimpi kita? Cost, kira-kira waktu, budget, segala macam, habis berapa? What are we missing? Kita kurang apa sih gitu kan? Kita nggak punya apa? What do we have? Kita punya apa aja? Lalu potential obstacle, apa aja yang bakal menghambat impian kita gitu kan? Lalu terakhir, maka action itemsnya apa aja? Gini. Terus kita punya project timeline. Alhamdulillah, targetnya kan tadi ya, nih ya targetnya ya. 150 tester dibagikan secara spesifik. Alhamdulillah 150 dibagikan. Alhamdulillah. 100 botol terbeli. Masya Allah. Terbelinya 30. Gitu kan, 30. Lalu data terkumpul 500 orang. Masya Allah. Datanya ada 30 orang. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Yang penting usaha kan. Akhirnya kita tahu gagalnya kenapa nih. Oh, saya kurang tim. Nggak ada tim. Oke. Karena dari itu ada evaluasi.
untuk bisa lebih maju. Itu namanya pivot. Nah, next ya. Maka teman-teman, terakhir adalah final challenge. Silahkan teman-teman, ya, petakan secara rinci semua impian ente. Nah ya, dalam bentuk proposal hidup dengan template bebas. Nah, ini adalah challenge terakhir untuk teman-teman yang suka sekali dengan yang namanya hadiah. Nah, untuk 3 orang terbaik akan dihadiahkan e-book dan 2 botol herbal aneh yang semuanya senilai 1,5 juta. Afwan, ini ralat ya, bukan 2 botol karena beda-beda. Ya. Nah, terus e-booknya itu ada ini ya, bisa sebutin ya. 33 Strategy of War, Scale Up Business bahasa Indonesia. Ini rata-rata bahasa Inggris ya. Experiential Marketing, 21st Century Skill yang dibutuhkan di abad 21. Juara 1 4 e-book, juara 2 3 e-book, juara 3 e-book. Ngerti kan ya? Jadi bikin proposal hidup tuh. Nih kayak gini lagi. Dan itu proposal hidupnya lengkap ya. Kayak proposal aja. Ya. Ini penting banget karena akan menentukan hidup kita kayak gimana. Dan herbal aneh yang gini ya. Nih, kasih lihat. Nah, kayak gini nih. Punya manfaat 10 in 1 ya, teman-teman. Gitu. Bisa dilihat sendiri ya. Nih manfaat 10 in 1. Ya. Ini herbal aneh nih. Satu manfaatnya sterilizer. Ini manfaat 10 in 1. Satu booster, kolagen booster, pembebas kolesterol. Jadi herbal aneh itu ini minuman super antioksidan. Nah, minuman super antioksidan bahannya dari madu, lemon, black tea, dan atsiri lemon. Gitu. Dan ini bisa tadi manfaatnya ya, bisa dilihat sendiri ya. Ada 10 nih. Tuh. Nah, oke. Melindungi gigi, memperlancar kinerja organ dalam, dan segala macam. Ini hadiah gratis. Kalau menang gratis. Harga satunya berapa? Tergantung. Harga umum bisa minimal 35 lah ya. Tergantung paket. Harga sahabat minimal 25.000. Ya gitu. Jadi lumayan lah ya. Benefit. Nah, cara dapetinnya gampang, cukup rancang dan berikan proposal hidup kalian, gitu kan? Atau dream book ke wali kelas. Ya. Lalu nanti diperiksa dan diseleksi. Nanti tim Kaisan akan mengkonfirmasi siapa pemenangnya. Tanda menang kayak gimana? Enak banget ya. Kakak kasih tahu nih cara biar menang. 1. Sistematika perencanaannya bagus. Jadi sistematis, rapih. 2. 5 W plus 1 H-nya yang jelas. Jadi tahu tuh kenapa dan gimananya gitu. Jelas. 3. Mencakup materi video ini secara utuh. Nah, lalu terakhir hadiah diberikan oleh tim Kaisan 1-2 bulan setelah pemutaran video minimalnya dan akan dikonfirmasi. Thanks, terima kasih ya. Let's get our dreams. Sekian.